Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode simpleks, yaitu pada kasus minimasi. Nah, sebelum memasuki kasusnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah koefisien variabel slack-nya itu min 1. Kalau sebelumnya pada maksimum itu 1, namun pada minimasi metode simpleks itu slack-nya min 1. Kemudian yang kedua, jika variabel basicnya belum terbentuk, maka harus ada penambahan variabel semu. Dan koefisien variabel semu itu 1. Di sini variabel semu itu dilambangkan dengan M, di mana nilai M itu sangat besar, seperti 100, 1000, bahkan nilainya sangat besar lagi. Kemudian untuk iterasi metode simpleks sendiri akan berhenti jika kita menggunakan CJ dikurang ZJ itu lebih besar 0. Sedangkan jika kita menggunakan ZJ dikurang CJ maka lebih kecil 0 atau negatif. Kemudian langsung ke contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus minimasi. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk. Yang pertama produk C sebagai X1-nya, permen C sebagai X1-nya, dan permen B sebagai X2-nya, yang diproses melalui dua bagian fungsi, produksi dan pengemasan. Pada bagian produksi tersedia 10 jam kerja, sedangkan pada bagian pengemasan tersedia 14 jam kerja. Untuk menghasilkan satu permen C, diperlukan waktu 1 jam kerja produksi dan 1 jam kerja pengemasan. Sedangkan satu permen B diperlukan waktu 1 jam kerja produksi dan 2 jam kerja pengemasan. Nah, batasan modelnya kita dapatkan yaitu 1x1 ditambah 1x2 lebih besar sama dengan 10. Kemudian batasan yang kedua yaitu 1x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 14. Kemudian di sini fungsi tujuannya, modal untuk setiap permen C dan permen B yang dihasilkan masing-masing Rp2 dan Rp3. Berapa jumlah permen C dan permen B untuk meminimumkan modal? Nah, fungsi tujuannya diketahui bahwa untuk meminimumkan, sehingga Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Nah, kemudian kita membuat model lengkap program linearnya. Meminimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x1 ditambah tambahkan nilai slack dan nilai variabel semuanya. 0s1 ditambah 0s2 ditambah MA1 tambah MA2. Kemudian pada batasan modelnya juga kita buat slack dan variabel semuanya, yaitu X1 tambah X2 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 10. Kenapa di sini minus? Tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa koefisien variabel slack pada minimasi itu minus 1. Sama halnya seperti ini, X1 tambah 2X2 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 14. Nah, A1 ini dan A2 ini koefisiennya 1. Kemudian jangan lupa buat batasan non-negatifnya. X1, X2, S1, S2, A1, A2 itu lebih besar sama dengan 0. Setelah itu langsung saja ke dalam kita buka formnya. Nah, pada form nanti kita akan masukkan batasan-batasannya. Klik OK, kemudian klik modul, linear programming. Nah, di sini klik file, klik new. Nah, tadi kan ada dua batasan model sehingga number of constraint-nya 2, kemudian number of variabelnya itu 2 karena variabelnya tadi ada 2, permen C dan permen B. Kemudian
kasusnya minimize, klik OK. Nah, kita kecilin dulu. Oke, tinggal kita masukin aja untuk fungsi tujuannya, yaitu 2x1 ditambah 3x2. Kemudian di sini untuk batasan model pertama 1x1 ditambah 1x2, kemudian di sini ada nilai 2, di sini 1, di sini 1. Sini 14, di sini 10. Ini ya, batasan model yang ini dipindahin ke sini. Kemudian klik solve. Lalu di klik Windows-nya ini, nah pilih solution list. Solution list, setelah itu klik Windows lagi, klik iteration. Nah, pada laporan kalian hanya perlu menggunakan dua output ini, yaitu iteration dan solution list. Untuk interpretasinya sendiri, untuk meminimumkan modal Rp24, permen C yang diproduksi sebanyak 6 bungkus dan permen B yang diproduksi sebanyak 4 bungkus. Setelah itu, sama dengan metode simplex hasilnya, bahwa untuk meminimumkan Rp24 modal, maka diproduksi permen C itu sebanyak 6 bungkus dan permen B itu sebanyak 4 bungkus. Oke, nanti pada laporan letakkan cover, setelah cover soal, dan jangan lupa sumbernya. Nah, di sini buat penyelesaiannya, ubah keputusan, fungsi tujuan, batasan model, kemudian model lengkap program liniernya dengan penambahan slash dan variabel semuanya. Jangan lupa batasan non negatifnya, dan ada output POM-nya seperti ini, yaitu solution list dan iteration. Kemudian interpretasinya. Nanti tambahannya ada perhitungan manual, metode simplex minimasi ya. Oke, terima kasih.